turunlah 3 makhluk aneh dengan cara melayang ke arah mereka gitu. Hai, selamat datang di video ini. Gimana kabar kalian? Bagus kan? Harus dong cuy. Semoga kalian semua pada sehat ya kan. Jika di video sebelumnya aku membahas tentang teori-teori konspirasi tentang keberadaan alien, dan bagi kalian yang belum tonton silahkan cek link di deskripsi atau di pojok sini ya. Oke. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang insiden yang sangat fenomenal pada waktu itu, yaitu insiden penculikan manusia yang dilakukan oleh alien. Jadi cerita ini sangat legendaris. Kenapa? Karena di dalam cerita ini terdapat peristiwa alien probing atau pemeriksaan tubuh manusia oleh alien. Insiden ini disebut dengan insiden Pascagoula yang terjadi di dekat sungai Pascagoula di Amerika Serikat pada tahun 1973, dan penculikan ini menimpa kepada Charles Hexon, pria berusia 42 tahun, dan rekan kerjanya Calvin Parker yang masih berumur 19 tahun. Nah, mereka berdua ini rekan kerja di galangan kapal gitu. Dan yang membuat cerita ini sangat heboh karena cerita ini lulus dari kebohongan. Jadi dapat diartikan mereka berdua jujur gitu tentang penculikan ini. Oke, jadi cerita ini bermula ketika Hexon dan Parker sedang memancing sampai larut malam. Dan tiba-tiba mereka melihat cahaya di atas kepala mereka. Nah, ketika mereka melihat cahaya itu, ternyata itu pesawat luar angkasa atau juga yang disebut dengan UFO ya. Dan kemudian pesawat itu mendekati mereka. Diperkirakan pesawat itu sebesar 10 meter, dan keadaan mereka ketika pesawat itu mendekat itu seperti lumpuh gitu, nggak bisa bergerak sama sekali ya. Dan kemudian pintu pesawat itu pun terbuka dan turunlah 3 makhluk aneh dengan cara melayang ke arah mereka gitu. Nah, ketika 3 makhluk aneh tadi turun dan mengambil mereka masuk ke dalam pesawat atau UFO tadi, dan mereka mengaku bahwasanya alien itu membawa mereka dengan cara melayang gitu. Dan mereka menggambarkan bahwasanya makhluk-makhluk itu berwujud humanoid atau seperti manusia tetapi bukan manusia gitu. Dan kulit dari makhluk tersebut pucat dan keriput gitu. Nah, ketika udah masuk ke dalam pesawat, Hexon ini mengaku bahwasannya entah bagaimana caranya tubuh dia itu terbaring melayang gitu. Dan kemudian ada sosok yang bermata besar yang berdiameter sekitar 6-8 inci yang kemudian memeriksa tubuh mereka gitu. Jadi tubuh Hexon dan Parker ini diperiksa, diteliti oleh makhluk tadi gitu. Dan keadaan di dalam pesawat itu banyak suara mesin-mesin gitu. Nah, dan setelah pemeriksaan itu selesai, mereka pun langsung dikembalikan lagi di tepi sungai tadi oleh alien itu. Dan mereka masih dalam keadaan berdiri kaku gitu dengan tangan di atas gitu. Dan setelah kejadian itu mereka berdua pun langsung pulang ke mobil, duduk di dalam mobil selama 45 menit untuk menenangkan diri gitu. Dan kemudian mereka berdiskusi. Setelah mereka berdua diskusi, mereka pun sepakat untuk melaporkan kejadian ini kepada pejabat angkatan udara gitu kan. Nah, malam itu juga mereka melaporkan kejadian itu kepada angkatan udara, tetapi angkatan udara mengatakan bahwasanya mereka tidak ada hubungannya dengan laporan UFO gitu kan. Pejabat angkatan udara pun menyarankan kepada mereka untuk melaporkannya kepada kepolisian gitu. Nah, mereka pun berangkat ke kantor polisi. Ketika mereka berangkat ke kantor polisi, mereka pun juga membawa ikan hasil pancingannya gitu untuk memperkuat bukti cerita mereka gitu kan. Dan sesampainya di kantor polisi, mereka pun langsung menceritakan apa yang terjadi kepada mereka gitu. Dengan penuh rasa ketakutan dan kegelisahan mereka menceritakannya gitu. Awalnya polisi tentunya pasti menertawakan apa yang terjadi kepada mereka gitu, dan tidak percaya gitu kepada apa yang mereka ceritakan gitu. Dan polisi pun meninggalkan mereka di ruang interogasi dengan meninggalkan alat perekam secara diam-diam yang tentunya tidak mereka ketahui gitu kan. Ketika polisi sudah keluar, dalam rekaman tersebut terdengar mereka sedang berbincang-bincang tentang kejadian yang baru saja mereka alami gitu. Sesekali salah satu dari mereka mengeluh dengan rasa takut atau sakit yang mereka rasakan sebab kejadian tadi gitu. Nah, dalam rekaman tersebut Parker lah yang sangat terguncang
keadaannya, dan dia beberapa kali mengucapkan ingin pergi ke dokter gitu. Nah, dari sinilah polisi mulai berpikir, kayaknya ini beneran gitu kan. Tapi pada saat itu belum ada kejelasan gitu kan. Oke, dan satu hari setelah peristiwa itu Hexen dan Parker pun langsung bekerja gitu. Dan mereka pun tidak menceritakan peristiwa itu kepada rekan-rekan kerjanya. Tetapi rekan-rekan kerjanya ini melihat bahwasanya Parker ini sangat gelisah gitu, tidak tenang gitu. Dan ketika polisi membuka suara kejadian ini kepada media, barulah heboh satu Amerika itu waktu itu. Dan Pascagoula pun menjadi pusat berita internasional pada waktu itu. Ya, dengan banyaknya wartawan yang berdatangan ke tempat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, banyak yang menuduh bahwasannya Hexen dan Parker ini telah berbohong. Dan 3 minggu setelah itu, polisi pun mengadakan tes kebohongan atau polygraph test kepada Hexen dan Parker. Dan hasilnya, Hexen pun dinyatakan jujur. Sementara Parker itu mengaku bahwasanya dia itu waktu kejadian pingsan karena saking takutnya gitu dan tidak ingat apa-apa. Dan semenjak kejadian itu, Hexen pun sering muncul di layar TV untuk diwawancarai gitu, dan sudah beberapa kali dia berbicara di depan konferensi UFO gitu. Dalam wawancara beberapa tahun setelah kejadian itu, Hexen berpendapat bahwasanya Parker mendapatkan pengalaman yang sangat buruk dan dia pun mengalami trauma atau depresi gitu, karena dia belum pernah mengalami kejadian-kejadian seaneh dan seburuk ini gitu. Sementara Hexen menyatakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang paling mengerikan yang dialaminya. Padahal dia sebelumnya pernah menyaksikan pertempuran di dalam perang Korea gitu. Dan Hexen menyatakan bahwasanya dia sudah sering mengalami kejadian-kejadian buruk, tetapi pertemuan dengan alien ini adalah yang terburuk baginya gitu. Dan pada tahun 1983, Hexen menerbitkan sebuah buku yang menceritakan pengalamannya gitu. Dan buku ini pun sangat laris sehingga dicetak ulang pada tahun 1987. Dan Hexen pun meninggal pada tahun 2011 di usianya ke 80 tahun. Berbeda dengan Parker, Parker baru mau angkat bicara soal kejadiannya itu pada tahun 2018 lalu, yaitu berarti 45 tahun setelah kejadian. Dan dia mengaku bahwasannya sebenarnya dia waktu itu tidak pingsan, tetapi karena kejadian itu sangat traumatis bagi dia, sangat mengerikan baginya, maka dari itu dia tidak mau bercerita kepada orang lain gitu. Dan dia mengaku bahwasanya alien telah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, sehingga dia setelah kejadian itu mandi dengan disinfektan. Dan setelah kejadian itu Parker pun selalu pindah kota dan pindah kerja. Dan setiap kali ada teman yang mengenalinya lewat berita itu, dia pun langsung pindah gitu dari tempat kerjanya dan mencari tempat kerja baru gitu. Sampai 2018 itu dia ngomong. Dan kini Sungai Pascagoula, tempat penculikan tersebut, yang dulunya sepi, tidak ada apa-apa di sana, sekarang itu sudah ramai pengunjung, jadi tempat wisata gitu. Dan di sungai itu sudah dibangun jembatan untuk menyeberanginya gitu. Dan sampai disinilah cerita tersebut. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita ini? Kalian percaya nggak sih tentang keberadaan alien ini gitu? Kalau aku secara pribadi kayak 70% kayak percaya gitu, dengan bukti-bukti yang banyak dan teori-teori konspirasi yang ada, ya kan? Tapi nggak ada salahnya kan, mau percaya atau tidak percaya itu tidak ada salahnya gitu, dan tidak ada ruginya juga gitu. Jadi ya untuk seneng-seneng aja, buat hiburan aja gitu ya. Oke, sampai di sini video ini. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, see you.